Haizum bukan kuda biasa. Dalam riwayat disebutkan, Allah menghadiahkan Haizum kepada Jibril sebagai tunggangan khusus dalam tugas-tugas besar. Tubuhnya putih berkilau seperti perak, matanya tajam seperti api, dan dari surainya memancar cahaya keemasan. Ia memiliki sayap yang dapat menembus lapisan langit, dan setiap langkahnya meninggalkan kilatan cahaya di udara. Ketika turun di medan Badar, Haizum menghentakkan kaki ke tanah. Debu berputar, pasir bergemuruh. Malaikat-malaikat lain berbaris di belakangnya, menyiapkan barisan perang langit. Kala itu, bayangkan langit Madinah yang cerah tiba-tiba berubah gelap. Suara angin berdesir. Debu berputar di atas padang pasir Badar. Kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sedangkan musuh Quraisy lebih dari 1000. Dalam situasi mencekam itu, Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini." Dan di saat itulah bantuan dari langit datang. Ribuan malaikat turun, berseragam perang dengan wajah bercahaya. Di antara mereka tampak satu sosok agung. Malaikat Jibril menunggang seekor kuda putih bercahaya bernama Haizum. Dalam beberapa riwayat dan penuturan ulama, Haizum digambarkan sebagai kuda surgawi berwarna putih, bercahaya, dan memiliki sayap seperti burung elang. Ia bukan makhluk bumi, melainkan kuda dari langit. Hadiah langsung dari Allah kepada malaikat Jibril. Haizum bukan hanya cepat, ia bisa berpindah antara langit dan bumi secepat cahaya, menembus dimensi waktu yang tak terjangkau oleh manusia. Riwayat menyebutkan bahwa saat malaikat turun membantu kaum muslimin, terdengar suara samar dari langit. "Isi dam Haizum, majulah, wahai Haizum." Dan sesaat setelah suara itu bergema, pasukan musuh tersungkur, seolah ditebas oleh pedang yang tak terlihat. Kisah ini berdasarkan sumber klasik tafsir Ibnu Katsir, Sirah Ibnu Ishaq, dan Atsar populer, dipadukan dengan narasi yang hidup dan menyentuh. Haizum pada Perang Badar. Tiba-tiba, angin padang pasir berubah arah. Awan hitam menggulung di atas lembah Badar. Cahaya yang aneh berputar di langit, seperti kilat, tapi bukan kilat, lembut dan berwarna keperakan. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, "Bergembiralah, sesungguhnya pertolongan Allah telah datang." Lalu beliau membacakan ayat, "Aku akan menolongmu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Dan di sanalah ribuan malaikat turun dari langit. Mereka berseragam perang, memegang pedang cahaya, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Di antara pasukan langit itu, ada satu sosok besar, bercahaya luar biasa, Jibril. Pemimpin para malaikat menunggang seekor kuda putih bercahaya bernama Haizum. Haizum bukan kuda biasa. Dalam riwayat disebutkan, Allah menghadiahkan Haizum kepada Jibril sebagai tunggangan khusus dalam tugas-tugas besar. Tubuhnya putih berkilau seperti perak, matanya tajam seperti api, dan dari surainya memancar cahaya keemasan. Ia memiliki sayap yang dapat menembus lapisan langit, dan setiap langkahnya meninggalkan kilatan cahaya di udara. Ketika turun di medan Badar, Haizum menghentakkan kaki ke tanah. Debu berputar, pasir bergemuruh. Malaikat-malaikat lain berbaris di belakangnya, menyiapkan barisan perang langit. Di tengah pertempuran, Ibnu Abbas meriwayatkan, seorang prajurit Muslim sedang mengejar musuh Quraisy. Tiba-tiba, ia mendengar suara cambuk dari udara. "Syah!" Lalu terdengar suara yang berkata tegas, "Isi daun, Haizum, majulah, wahai Haizum." Ia menoleh, tapi tak melihat siapapun, hanya melihat musuhnya jatuh tersungkur tanpa sebab. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Itu adalah pertolongan dari langit ketiga." Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah dan disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Para sahabat lain juga bersaksi. Mereka melihat pasukan berpakaian putih berlari di antara barisan musuh dan mendengar suara-suara asing yang memberi semangat. Salah satu musyrik Quraisy yang tertangkap bahkan bersumpah,
Aku melihat prajurit tinggi berpakaian putih, menebas dengan pedang dari cahaya. Kami tidak pernah melihat manusia seperti itu. Dalam waktu singkat, pasukan Quraisy yang unggul jumlahnya mulai kacau. Rasa takut melanda mereka, bukan karena jumlah kaum muslimin, tapi karena kekuatan yang tak terlihat di antara mereka. Haizum, dengan Jibril di atasnya, berkeliling di udara, mengarahkan pasukan malaikat untuk membantu sahabat-sahabat yang hampir terdesak. Dari setiap tempat yang didatangi, pasukan Islam bangkit dan musuh tersungkur. Ketika perang usai, langit kembali tenang. Para sahabat melihat seolah kabut cahaya naik perlahan dari padang pasir menuju langit. Mereka yakin itu para malaikat yang kembali ke tempatnya. Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Tidaklah engkau berperang sendirian hari ini. Allah telah menurunkan Jibril bersama ribuan malaikat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Ibnu Abbas. Haizum bukan sekadar kuda perang, tapi simbol kekuatan dan ketaatan tanpa ragu kepada perintah Allah. Dalam beberapa penuturan ulama klasik, Haizum disebut memiliki cahaya putih menyilaukan. Matanya tajam seperti api, dan setiap hentakan kakinya meninggalkan kilatan cahaya di udara. Ia menjadi lambang bahwa kemenangan dalam Islam bukan ditentukan oleh jumlah dan kekuatan manusia, tapi oleh keikhlasan dan pertolongan ilahi. Ketika manusia telah berusaha dan berserah sepenuhnya, Allah menurunkan bantuannya bahkan dengan cara yang tak terbayangkan, seperti turunnya Haizum di Padang Badar. Disebut dalam beberapa kitab sejarah dan tafsir klasik seperti Asirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir, penjelasan Quran Surah Al-Anfal ayat 9, dan riwayat dari Ibnu Abbas disebut pula bahwa Rasulullah bersabda, "Inilah Jibril, datang memimpin para malaikat, memegang kepala kudanya, mengenakan baju perang." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Ibnu Abbas. Nama Haizum sendiri disebut dalam beberapa riwayat populer sebagai kuda Jibril yang digunakan dalam perang. Meskipun tidak dalam hadis sahih secara eksplisit, namun maknanya tetap menjadi bagian dari warisan kisah spiritual Islam yang menunjukkan betapa dekatnya pertolongan Allah kepada kaum beriman. Dalam hidup kita, setiap perjuangan memiliki badar masing-masing. Saat kita lemah, takut, dan hampir menyerah, maka ingatlah sebagaimana Allah menurunkan Jibril dan Haizum di medan perang dahulu. Dia pun mampu menurunkan pertolongan bagi siapapun yang sabar dan bertawakal.